Saudara yang kekasih, saat ini saya akan membawakan firman Tuhan. Judulnya adalah hidup tanpa kekurangan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat banyak sekali orang percaya mengalami kekurangan di dalam hidupnya. Banyak orang percaya, saudara, mereka hidup dengan selalu kurang. Selalu kurang artinya mereka berkekurangan. Dan arti kekurangan adalah hal atau sesuatu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Saudara, pada waktu ada keperluan di dalam kehidupan kita atau ada kebutuhan dan tidak bisa dipenuhi, saudara, ini namanya hidup dalam kekurangan. Tuhan Yesus, dia datang ke dunia ini dan dia mau memenuhi semua keperluan kita selama kita ada di dunia ini. Bapak yang baik adalah Bapak yang memenuhi kebutuhan daripada anak-anaknya. Amin. Haleluya. Firman Allah berkata, kalau Bapak di dunia ini aja, Bapak di dunia ini, saudara, bisa memenuhi atau tahu atau akan memenuhi kebutuhan kita. Dengan catatan, kalau dia punya. Apalagi dikatakan Bapakmu yang di sorga. Dia tahu apa yang kamu perlukan. Amin. Haleluya. Dikatakan kalau anaknya meminta roti, tidak mungkin dia memberikan uang. Artinya di sini, dia mau memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi realitanya yang tadi saya katakan, banyak orang percaya hidupnya kekurangan. Sekarang kita akan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hidup tanpa kekurangan. Berbicara tentang hidup adalah berbicara tentang seluruh kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, kuasa yang pertama diberikan adalah kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kita adalah anak-anak Allah. Kita berhak menerima semua janji Allah. Bapak kita adalah Allah. Bapak kita adalah Raja di atas segala raja. Penguasa alam semesta ini. Baik juga penguasa di surga. Saudara yang kekasih. Untuk itu mari kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan. Tentang hidup yang tanpa kekurangan ini. Mari kita buka di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Saudara yang kekasih, di dalam firman Tuhan yang baru kita baca ini berbicara tentang bagaimana kalau kita memberi dan kita akan diberi. Dan kita memberi, kita menerima. Nah, yang kita terima ini luar biasa banget. Adalah satu takaran yang baik. Kalau firman Tuhan berkata yang baik, itu melebihi kebaikan yang Anda pikirkan. Yang dipadatkan. Udah yang baik, dipadatkan. Kalau dipadatkan itu benar-benar padat sampai tidak ada ruang. Yang digoncangkan. Sudah dipadatkan, digoncangkan lagi. Waktu digoncangkan, tambah tidak ada ruang lagi. Dan yang tumpah keluar. Wow, tumpah keluar. Berlimpah. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara yang kekasih.
Dikatakan sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, ini pemenuhan dari keperluan-keperluan yang kita perlukan. Bukan hanya penuh, tetapi dikatakan tumpah keluar. Berarti melebihi kebutuhan kita. Tapi di sini dikatakan sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang apakah kamu percaya atau tidak percaya. Nah, dikatakan beri, bukan hanya menerima. Tetapi memberi dulu, baru menerima. Pada waktu kita mengalami kekurangan, kita berharap kita akan menerima. Betul? Makanya kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan tolong berkati aku. Karena aku kekurangan. Kita mau menerima. Tetapi di sini perintah Tuhan adalah memberi dulu, baru menerima. Saudara, pada waktu kita berdoa, waktu kita meminta kepada Tuhan, karena kita kurang. Kalau kita udah lebih, nggak mungkin kita minta ke Tuhan. Karena kita kurang, kita minta. Tetapi hukum yang berkata, beri dulu, baru kamu dapat menerima. Bagaimana mungkin saya aja kurang, bagaimana saya bisa memberi? Saudara yang kekasih, memberi bukan tunggu Anda menjadi orang kaya dulu, baru Anda bisa memberi. Saudara mengerti arti kaya? Kaya ini adalah yang tadi dikatakan, ya, bahwa satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar. Artinya kaya, bahwa seluruh kebutuhan kita itu bisa dipenuhi, bahkan lebih. Nah, ini kaya. Ya. Jadi kalau melihat kaya itu bukan tunggu orang punya rumah mewah dulu, orang punya mobil dulu, baru kita bilang ini orang kaya. Ada orang punya rumah, ada orang punya mobil, tetapi hidupnya kurang. Saudara yang kekasih. Jadi berbicara kurang dan berbicara miskin dan berbicara kaya adalah miskin adalah kekurangan, kaya kelebihan. Oke. Saudara yang kekasih, firman Allah di sini mengajarkan kepada kita, Tuhanlah yang akan menjamin kehidupan kita sejauh kita ada di dalam firman-Nya. Ingat, saya suka katakan, kalau kita di luar firman, Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Pada waktu kita tidak ada di dalam firman Allah, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang terus kekurangan kehidupannya, karena dia terus menahan. Saudara yang kekasih, dikatakan di sini bahwa kita harus memberi. Beri, maka kamu akan diberi. Itulah sebabnya seharusnya pada waktu kita merasa kita kurang, disitulah kita harus memberi. Bukan berarti orang yang berkelebihan atau orang kaya tidak memberi. Orang yang berkekurangan dan orang yang berkelebihan, orang miskin dan orang kaya harus memberi. Tetapi di sini yang ditekankan adalah bagaimana pada waktu kita kurang, kita bisa memberi. Saudara, kita akan melihat ayat yang berikutnya dan kita akan melihat bahwa orang miskin dan orang kaya juga memberi. Lukas 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya. Perhatikan, dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Jadi orang kaya juga mempersembahkan, memberi. Ayat 2, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu.
Nah, jadi janda udah janda miskin pula. Memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Jadi orang kaya, orang miskin memberi. Ayat 3. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Wow. Saudara yang kekasih, jika kita benar-benar mau menerapkan firman Tuhan, inilah prinsip kerajaan Allah. Saudara, pada waktu kita hidup baru, kita harus hidup di dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah tidak masuk di akal kita. Tidak masuk di dalam prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu kalau mau jadi kaya, keluarnya harus sedikit, dapatnya yang banyak. Saudara, saya tidak berbicara tentang prinsip dunia. Kalau prinsip dunia harus simpan yang banyak, keep semuanya untuk kita, nabung buat kita, dan kita akan jadi orang kaya. Saya tidak berbicara prinsip dunia, tapi saya berbicara prinsip firman Tuhan, saudara kekasih. Kita lihat orang kaya mempersembahkan, orang kaya juga memberi, dan orang miskin memberi. Jadi tidak ada alasan buat kita berkata bahwa saya tidak punya untuk memberi. Saudara yang kekasih. Nanti saya akan kasih contoh. Ada beberapa contoh di Alkitab di mana ada orang-orang yang memberi dan apa yang Tuhan lakukan buat mereka. Kita akan buka saat ini, saudara yang kekasih, untuk contoh yang pertama. Tolong dibuka 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai ayat 16. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Wow, ini miskin banget. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tetapi dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Wow. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita lihat wanita ini tinggal punya segenggam tepung yang dia akan makan dan habis. Sama seperti janda tadi, di mana janda pada waktu ada di rumah Tuhan Yesus di sana. Dia memperhatikan apa yang diberikan, saudara. Dan janda memberikan ini hanya 2 peser. Tapi dia memberikan seluruh nafkahnya. Saudara, ini luar biasa. Orang-orang yang mengerti, orang-orang yang tahu pada waktu firman Tuhan disampaikan, pada waktu firman Tuhan datang kepadanya, mereka langsung percaya dan hidup di dalam firman Allah. Janda ini kita lihat terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, saudara yang kekasih. Dan janda ini tidak punya apa-apa. Dan dia bertemu dengan Nabi Elia. Tuhan datang kepada janda ini melalui Nabi Elia. Karena Tuhan mau memenuhi kekurangannya. Katakan amin. Tuhan tidak lebih daripada yang dia butuhkan.
Saudara, inilah keinginan Tuhan bagi kita. Bukan berapa jumlah, berapa besar. Janda yang dia memberikan 2 peser. Dikatakan orang-orang kaya itu, saudara, memberi mungkin lebih banyak daripada janda ini. Tetapi Tuhan memuji janda ini. Tuhan bilang dia memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. Secara amount, secara jumlah, orang kaya itu lebih banyak memberikan, saudara. Tetapi dia mungkin lebih kecil. Mungkin Anda cuma kasih 1.000 perak, 20.000, 10.000, ada orang kasih 2 juta. Tapi Anda beri dari di hidup Tuhan itu lebih daripada orang yang memberi lebih banyak. Katakan amin. Tapi kadang-kadang kita bilang, kita nggak mau. Kita cuma punya ini. Saya nggak ada. Pastor Desi, boleh nggak? Kalau saya nggak punya, saya nggak memberi. Saudara, kalau memang Anda tidak ada sama sekali, nggak apa-apa. Tetapi di firman Tuhan katakan di sini, janda ini dia bisa memberi. Dan janda yang kedua ini, pada waktu bertemu dengan Elia, Elia pun berkata yang sama. Buat dulu roti buat dia. Sesudah itu baru kamu buat kamu dan anak. Sesudah itu mereka akan mati. Karena ini adalah tepung yang terakhir. Tetapi mereka mau taat kepada Tuhan. Mereka mau taat kepada nabinya. Ini kalau berbicara nabi zaman dulu itu berbicara kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak berbicara langsung kepada umat. Dia pakai perantara nabi. Saudara yang kekasih. Kita lihat apa yang terjadi. Bahwa janda ini sepanjang musim kemarau dia bisa makan dari mujizat, miracle yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih, mari kalau Anda mau mengalami mujizat teman demi mujizat, saudara, justru di saat-saat seperti inilah marilah kita percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak lagi memeras engkau. Tuhan tidak sedang mengambil uangmu. Tuhan tidak sedang memojokkan engkau. Tapi dia sedang mengajarkan engkau untuk hidup di dalam kebenarannya. Haleluya. Kita lihat nomor 2. Buka firman Tuhan. Di Filipi 4, ayat 18-19. Paulus berkata, kini aku telah menerima. Jadi Paulus ini menerima sumbangan, saudara. Ya. Dikatakan semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Jadi Paulus diberkati, diberi lebih daripada yang dia perlukan. Aku berkelimpahan sampai melebihi yang dia perlukan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Ini jemaat Filipi. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban. Nah, ini kalau bicara korban, berbicara orang yang tidak punya tapi mempersembahkan. Kalau orang yang punya dan dia beri, saudara, dia beri dari kelebihannya dia, itu bukan, itu pemberian. Ya, tapi kalau korban itu lebih daripada dia berkorban. Dia cuma punya ini, seperti Yesus, dia hanya punya satu-satunya anaknya yang tunggal. Tetapi dia berikan, Allah berikan kepada kita. Nah, ini korban, ya. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Tadi saya sudah katakan, jemaat Filipi. Suatu persembahan yang harum, suatu korban. Yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Nah, ayat 19, baru hal ini terjadi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi pada waktu diberi, baru ayat ini ada. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, jadi memberi dulu, baru Allah memenuhi seluruh kebutuhan. Tadi udah bicara korban. Memberi, kalau bicara korban, memberi dari yang kita miliki. Dari seluruh kekurangan kita. Pada waktu kita kurang, kita memberi, nah itu korban. Aduh, ini harusnya dipakai untuk ini. Tetapi saya percaya.
Nah, saudara, kalau kita baca di Filipi 4 ini, dari ayat 10, ini judulnya adalah terima kasih atas persembahan jemaat. Jadi konteks ini tentang bagaimana jemaat mempersembahkan. Dan baru dikatakan, Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Berapa banyak kita klaim ayat ini tanpa kita memberi? Kok tidak terjadi? Karena yang harus kita lakukan, yang pertama, kita tidak enter, kita tidak berjalan dalam kebenaran. Dan kita mau memiliki kebenaran yang berikutnya. Saudara, kita harus tinggal benar-benar di dalam kebenaran. Kalau kebenarannya bilang beri, dan kita beri. Kebenarannya bilang kita diberkati, dan kita diberkati. Tidak, jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, kita kadang suka ngurang, nggak lakukan ini, dan kita mau yang ini. Haleluya. Prinsip Tuhan adalah harus memberi lebih dahulu, baru kemudian Anda akan diberi. Prinsip ini adalah meminta Tuhan memberi lebih dulu. Saudara, artinya apa? Tuhan sudah lebih dulu mengajarkan kepada kita. Sejak di Taman Eden. Ya, dia udah memberi. Dia ciptakan manusia, dia beri kehidupan kepada manusia. Bahkan dia ciptakan segala sesuatu, saudara sekalian kekasih. Dia beri lebih dahulu. Tahu nggak Anda? Bahwa Tuhan Yesus, anak tunggal diberi kepada kita. Dan akhirnya, Bapa memiliki anak-anak yang lain. Amin. Ya, kita ini menjadi milik Bapa. Karena Yesus korban pertama yang sudah diberi. Dan Bapa menerima kita begitu banyak anak-anak. Sekarang kita akan lihat, saudara yang kekasih, di Amsal 11 ayat 24 dan 25. Setelah kita memiliki kelebihan, ada banyak orang baru memberi. Saudara, tetapi Tuhan mengajarkan kita, sekalipun di dalam kekurangan, justru itulah, saudara yang kekasih, kita memberi. Nah, ini perhatikan di Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Haleluya. Saudara, bukan saya yang berkata, tapi firman Allah. Dan saya pun harus hidup di dalam firman Allah ini. Jangan pikir, oh pendeta cuma khotbah ya, dan tidak melakukannya. Tidak. Itu pendeta lagi jual kecap namanya. Saudara, tidak. Pendeta harus melakukan ini. Seluruh kita. Ini firman Allah datang kepada pendeta, datang kepada jemaat. Jadi kalau pendeta itu cuman dipakai mulutnya untuk berkhotbah. Tapi khotbah itu adalah buat Anda dan buat saya. Haleluya. Ada yang menyebar harta, artinya memberi, tetapi bertambah kaya. Nah, ini dia. Ini hukum, ini prinsip, ini sistem kerajaan Allah. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Beda kan? Kalau di dunia kita hemat supaya kita kaya. Kalau di sini menebar harta baru yang bertambah kaya. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Nah, kalau yang tadi dipadatkan, yang baik dipadatkan, saudara digoncangkan dan tumpah keluar. Nah, bagi orang yang memberi. Memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ya sendiri akan diberi minum. Tapi kalau kita nggak memberi, kita nggak akan mendapatkan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan lihat ada 3 hal yang tentang memberi ini. Yaitu berbicara tentang sikap hati di dalam memberi. Yang pertama adalah memberi dengan hati yang rela dan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi harus rela. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita harus memberi menurut kerelaan. Jadi kita harus rela di dalam memberi.
Jangan nangis-nangis. Aduh Tuhan, cuman punya ini ya. Tapi saya mau kasih sama Tuhan. Toh, beri dengan rela. Kalau rela itu pasti bersuka cita. Ada amin. Haleluya. Saudara, walaupun saya tidak punya apa-apa, misalnya, cuman punya segenggam nasi, tapi waktu anak saya minta, saya dengan rela kasih kepada dia. Dengan sukacita. Kalau kita makan, saya ini lagi makan, beli, saya satu porsi, Pastor Doni, anak-anak dapat seporsi-porsi, satu orang seporsi. Terus, saya makan, saya lihat, saya tanya, kakak masih mau nggak? Dedek masih mau ambil, punya mama nih. Seperti itu. Dia, no. Udah mama makan aja. Aku tahu, mama mau. Aku bilang, udah makan aja. Mama nggak mau, mama jangan berbohong. Loh, saya jadi nggak mau pada waktu saya lihat anak saya mau. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bapak Ibu. Ya kalau yang normal kayak saya. Seperti itu. Saudara, kita mau dengan saudara yang kekasih. Harus dengan sukacita. Harus rela. Harus punya sikap hati yang benar. Memberi pun tanpa sikap hati yang benar sia-sia. Tapi kok saya belum punya sikap hati kayak gini? Gampang. Minta sama Tuhan. Waktu Anda mau memberi, Tuhan, mari bekerjalah Tuhan, biar aku rela. Bekerjalah Tuhan dengan kerelaan. Dan bekerjalah Tuhan dengan sukacita di dalamku. Karena the joy of the Lord is our strength. Sukacita, Roh Kudus, sukacita Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Haleluya. Nomor 2, di Kisah 20 ayat 35b. Nomor 2 adalah memberi dengan hati yang berbahagia. Sebab ia ini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara yang kekasih, nomor 2 adalah kita mempunyai sikap hati yang berbahagia. Adalah memberi. Di hati kita akan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, pada waktu kita memberi, di keadaan sulit sekalipun, kita memberi, saudara, kepada anak kita. Waktu kita beri, apa yang terjadi, saudara? Waktu anak kita bisa pergunakan itu, kita bahagia. Kita bahagia bisa memberi, walaupun itu hanya satu-satunya uang kita mungkin. Buat kebutuhan anak kita. Saudara yang kekasih, kita harus punya konsep ini di pikiran kita, harus ngerti. Waktu kita memberi, kita harus memberi dengan sukacita. Karena kita tahu waktu kita memberi, kita sedang the truth itu sendiri. Kebenaran itu sendiri. Kita sedang masuk di dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Kebenaran itu yang akan membuat kita dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita secara melimpah. Itu akan membuat kita bahagia. Nomor 3 adalah memberi dengan sikap hati yang tidak sombong. Matius 6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita lihat. Pada waktu memberi, tangan yang satu nggak boleh tahu kalau tangan yang satu beri. Artinya apa? Saudara, kalau kita memberi, Anda nggak usah heboh-heboh. Ya, banyak orang memberi dengan tujuan-tujuan dan maksud tertentu. Saudara yang kekasih. Nah ini nggak boleh. Ini kesombongan namanya. Ingin menampilkan dirinya. Banyak orang memberi. Dia ceritain. Waduh. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya bisa memberi kepada si A, si B, si C. Saudara, apakah nggak boleh kita bersaksi? Boleh. Tapi hatinya harus benar. Karena ini bicara sikap hati. Kalau sikap hatimu ingin menonjolkan dirimu, Anda sudah salah. Nggak usah beri. Karena bagianmu akan menjadi sia-sia.
Jadi ini bukan tentang, oh, ada orang tahu kita memberi atau ada orang yang nggak tahu. Bukan. Sikap hati. Ada orang yang kita nggak bilang ke orang lain pun, tetapi sikap hati bukan gue. Ya nggak bisa. Ya, berarti gereja itu bisa berjalan. Dia bilang, tidak mungkin. Saudara ini sikap hati yang salah. Jadi yang dimaksud di sini bukan orang tahu, oh dia mempersembahkan atau tidak. Tetapi hatimu harus benar. Jangan ada kemegahan. Tetapi tadi Anda rela bersukacita dan berbahagia dan tidak sombong. Ini adalah orang-orang yang mengerti firman Allah. Fokus kepada kebenaran. Kita waktu memberi, kita sedang masuk di dalam kebenaran Allah yang akan memerdekakan kita. Haleluya. Saudara, ayat yang terakhir yang saya mau tampilkan di sini. Saudara yang kekasih, kita baca ayat ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ternyata hidup di dalam kelimpahan itu karena berkat Tuhan. Bukan karena pekerjaanmu, bukan karena kekuatan kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Apa yang kita belajar pada hari ini, saudara kekasih? Perkara memberi ini dan menerima bukanlah satu transaksi. Transaksi apa bahasa? Yang sering kita lihat transaksi niaga, ya, yang orang suka bilang. Yang memerlukan modal. Ini bukan sedang gambling. Ini bukan sedang kasih, nanti Tuhan kasih. Ini, nanti gini. Bukan. Tetapi firman ini, beri maka kamu akan diberi. Ini Tuhan memberi ruang, memberi kesempatan Anda untuk percaya kepada firman. Saudara yang kekasih, Allah tidak akan terhalangi daripada engkau yang tidak mau memberi. Allah tidak bisa dihalangi. Anda mau memberi, Anda tidak mau memberi, dia nggak terhalangi untuk mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup. Tidak. Tetapi di sini berbicara bagaimana Anda percaya kepada dia atau tidak. Berbicara tentang kebenarannya, Anda mau hidup dalam kebenaran atau tidak. Saudara, makanya banyak orang di luar sana berbicara tentang, waduh, ini orang Kristen, katanya kalau dikasih begini, biar dapat begini. Dan kasih begini, kalau mau dapat mobil, kasih begini. Waduh, itu begini. Di dalamnya, tidak itu keputusan. Tuhan tidak pernah memaksa kehendaknya jadi. Haleluya. Saudara yang kekasih, Tuhan senang kalau kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati kita. Dia tidak ingin menahan sesuatu untuk diberikan kepada kita. Dia mau kita bersandar kepada dia. Bersandar kepada firman-Nya. Bukan bersandar kepada analogimu. Bersandar kepada situasimu. Bersandar kepada keadaanmu. Bersandar kepada logikamu. Dia mau Anda benar-benar percaya kepada dia. Karena hukum Allah. Karena sistem kerajaan Allah. Karena firman Allah bukanlah firman manusia. Ini bukan tentang untung rugi. Tetapi ini tentang Anda percaya atau tidak percaya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan menutup dengan satu cerita. Saudara yang kekasih, saya suka baca tentang orang-orang pendahulu ya dari saya. Bagaimana Tuhan, mereka hidup di dalam Tuhan. Saudara, ada seorang anak muda dari Inggris. Dia datang tahun 1800 awal. Dia datang kepada pendetanya. Seorang anak Tuhan. Dia datang, dia bilang, pendeta, saya akan berangkat ke Amerika. Tolong doakan saya. Dan pendetanya menumpangkan tangan atas dia. Dan mengutus dia untuk pergi ke Amerika. Di doa pendetanya berkata demikian. Pergilah engkau. Dan biarlah engkau
menjadikan Tuhan kepala di dalam hidup. Saudara, anak muda ini berangkat. Saudara harus mengerti Tuhan yang menjadi kepala. Dia menjadi senter. Apa yang dia katakan, itulah yang harus anak muda ini hidupi. Kepala yang ada di sini, itu perintah kita. Lapar, perut lapar, perintah otak. Jalan, kaki akan berjalan. Itu kepala. Jadi apa yang diperintahkan ini, itulah yang harus engkau lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah engkau harus hidupi. Itu artinya kepala. Dan tahun 1806, anak muda ini, dia memulai usahanya di New York. Dan usaha yang pertama, dia membeli bahan-bahan untuk membuat sabun dan membuat lilin. Dari uang yang dia miliki $10 modalnya. Dia membeli bahan-bahan ini. Dan akhirnya dia mengalami keuntungan. Keuntungan $10 pertama dia persembahkan ke Tuhan $1. Dan berikutnya, keuntungan berikutnya $10. Dia mempersembahkan bukan hanya $1, tapi $2. Dan usahanya mulai melebar sampai ke New Jersey, tempat saya sedang berkhotbah ini. Saudara, kalau 1806 dia memulai usahanya, orangnya masih hidup atau udah mati? Udah mati, udah di surga dia. Nanti kita akan ketemu sama dia nanti. Saudara, tetapi usahanya sudah merayakan 200 tahun. Saudara, bisnis ini. Dan bisnis ini sudah mendunia. Dan saya tahu Anda pasti tahu produk dari bisnis ini. Dan mungkin produk ini ada di dalam rumahmu. Dan dia mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan cucu-cucunya, saudara. Karena dalam firman Allah berkata, anak cucu orang benar tidak dibiarkan meminta-minta. Ada amin? Haleluya. Banyak kita klaim ayat ini, tapi kita tidak mau memberi. Saudara, Anda boleh klaim and klaim, tapi kalau Anda tidak enter dalam kebenaran, Anda nggak bisa mengalami kebenaran yang sepenuhnya akan memerdekakan engkau. Orang ini telah mendahului dan memberikan contoh. Dan kalau Anda belajar tentang orang ini, saudara yang kekasih, dia memberikan naik 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Dan dia bilang, saya nggak bisa balapan ternyata dengan Allah. Semakin saya beri, dia beri saya lebih daripada yang saya perlukan. Saudara yang kekasih. Dan produk itu sudah bukan lagi produk sabun dan produk lilin. Tapi produk yang paling terkenal adalah pasta gigi Colgate. Inilah orangnya. Siapa yang pakai Colgate? Saya di rumah pakai Colgate. Bu Yati pakai Colgate. Yang belum pakai Colgate, ya saya sarankan pakai Colgate. Karena di situ ada berkat. Ya, tapi kalau Anda pakai pasta gigi yang lain juga boleh. Ya, saudara yang kekasih, ini cerita luar biasa. Ya, yang toko ini dia sudah ada di surga, tapi anak cucunya diberkati sampai hari ini. Haleluya. Beri, maka kamu akan diberi. Haleluya. Tuhan mau supaya hidup anak-anaknya tidak kekurangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya.